Nama saya Herman, saya 35 tahun, lahir dan besar di Jawa Barat. Dulu, saya tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ukurannya sempit, mungkin hanya 3 kali 5 meter. Satu ruangan tanpa sekat, tempat tidur, tempat makan, tempat kerja, semua jadi satu. Atapnya sering bocor saat hujan, dan temboknya lembab hampir setiap hari. Setiap malam saya tidur sambil mendengarkan suara tetesan air dari plafon, bukan suara yang menenangkan, tapi suara yang bikin saya sadar. Saya bahkan belum bisa memperbaiki atap rumah sendiri, karena itu bukan rumah saya. Hidup saya waktu itu sangat sederhana, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Gaji saya cukup-cukup saja, setiap bulan cuma bisa bertahan, bayar kontrakan, beli beras, dan ongkos kerja. Pernah, dalam 1 bulan penuh, saya hanya makan mie instan dan nasi garam, tabungan nggak ada, investasi, saya bahkan nggak berani mikir sejauh itu. Saya pernah menjual HP saya, satu-satunya alat komunikasi, hanya untuk bayar uang kontrakan yang nunggak 2 bulan. Rasanya, malu, sakit, dan seperti gagal sebagai kepala keluarga, gagal sebagai pria yang seharusnya bisa mandiri dan bertanggung jawab. Tapi hidup itu lucu, waktu kamu merasa di titik paling rendah, justru dari situlah kamu bisa mulai bangkit. Sekarang saya tinggal di rumah saya sendiri, rumah yang luas, bersih, dan penuh ketenangan. Dan lebih dari itu, saya sekarang seorang investor properti. Saya yang dulu nggak punya rumah. Waktu itu, hidup saya benar-benar penuh tantangan. Rumah kontrakan yang saya tempati bukan cuma kecil, tapi juga penuh keterbatasan. Ukurannya hanya 3 kali 5 meter, satu ruangan tanpa sekat. Di ruang sempit itu saya tidur, makan, dan bekerja dengan laptop tua yang sinyal internetnya sering putus-putus. Kadang saya merasa seperti burung dalam sangkar kecil yang tak bisa terbang bebas. Setiap sudut ruangan sudah saya hafal betul, bahkan suara-suara dari rumah tetangga terdengar jelas masuk ke dalam. Suatu malam, saya duduk di sudut ruangan sambil melihat layar laptop yang menampilkan angka-angka pengeluaran. Istri saya, Sari, duduk di samping saya, wajahnya penuh kecemasan. "Herman, gimana kalau kita coba cari pekerjaan sampingan?" tanyanya pelan. Saya hanya mengangguk sambil menghela napas. Aku juga mikir begitu, tapi harus gimana ya? Waktunya sedikit, energi juga sudah habis. Setiap pagi, saya bangun dengan pertanyaan yang sama mengganggu pikiran. Apakah cukup uang untuk bayar kontrakan dan kebutuhan hari ini? Kadang ongkos angkot terasa berat, sehingga saya memilih berjalan kaki puluhan menit ke kantor demi menghemat. "Herman, hati-hati ya pulangnya, jangan sampai capek," kata Sari ketika saya bersiap berangkat pagi-pagi. "Iya, nanti aku pulang cepat kok," jawab saya sambil memaksakan senyum. Makanan saya sehari-hari sangat sederhana, banyak hari saya hanya makan mie instan atau nasi dengan lauk seadanya. Saya ingat betul rasa lapar yang sering muncul di malam hari saat masih harus menyelesaikan pekerjaan di depan laptop. Kadang saya bertanya dalam hati, kapan bisa lepas dari semua ini? Kondisi rumah juga tidak mendukung. Saat hujan deras, atap bocor dan saya harus menggeser kasur agar tidak basah. Tembok yang lembab membuat udara terasa pengap dan berat. Saya sering merasa stres. Tapi apa daya, saya harus bertahan demi keluarga. Suatu sore, saat hujan mulai turun, saya dan Sari duduk bersama di ruang kecil itu. "Aku nggak tahan lagi dengan hidup seperti ini," katanya lirih. Saya menggenggam tangannya. "Aku juga nggak mau terus begini, Sari, kita harus cari cara untuk berubah." Kekhawatiran akan masa depan selalu menghantui saya. Saya bertanya-tanya kapan bisa punya rumah sendiri, kapan bisa memberikan kehidupan lebih baik untuk istri dan anak-anak saya. Tapi meski berat, saya berusaha untuk tetap melangkah maju. Saya mulai membuka diri untuk belajar hal-hal baru dari internet dan mencari tahu bagaimana caranya keluar dari lingkaran kesulitan ini. Saya tahu, meskipun kecil, saya harus mulai dari sesuatu. Semua berubah pada suatu hari ketika anak saya, Bima, tiba-tiba jatuh sakit. Waktu itu hujan deras. Rumah kami yang atapnya bocor membuat udara di dalam lembab dan dingin. Saya melihat Bima batuk-batuk terus, napasnya pendek dan susah. "Papa, sakit," katanya lemah sambil memegang dada. Jantung saya seketika terasa sesak. Saya bingung dan panik, tapi berusaha tenang. Saya segera menggendong Bima dan bergegas ke puskesmas terdekat. Di perjalanan, saya terus berdoa dalam hati agar Bima segera sembuh. Di puskesmas, dokter bilang Bima kena ispa berat karena kondisi rumah yang lembab dan dingin. "Pak Herman, anak Bapak harus dirawat lebih serius," kata dokter sambil menatap saya dengan serius. Saat itu, saya merasa dunia seakan runtuh. Saya tidak punya cukup uang untuk biaya rumah sakit dan pengobatan.
saya merasa gagal sebagai ayah yang seharusnya bisa melindungi anaknya. Malam itu di rumah, setelah Bima tidur, saya duduk sendiri di ruang tamu kecil kami. Hujan masih turun, tetesan air bocor dari plafon, saya pegang kepala, penuh beban. Herman, ini sudah cukup, kamu harus berubah, kata suara kecil dalam hati saya. Saya tahu saya tidak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Saya harus bangkit, bukan hanya untuk saya, tapi untuk istri dan anak saya. Keesokan harinya, saya mulai mencari informasi tentang investasi dan properti lewat internet. Saya bergabung dengan komunitas online, belajar tentang keuangan dan cara mengelola uang yang benar. Saya ingat betul malam-malam tanpa tidur, membaca artikel dan menonton video, mencoba memahami istilah-istilah yang sebelumnya asing bagi saya. Awalnya saya ragu, takut gagal lagi. Tapi saya tahu, jika saya tidak mulai dari sekarang, maka kapan lagi? Saya buat target kecil, menabung 10% dari gaji, belajar satu hal baru setiap hari, dan jangan menyerah walaupun keadaan sulit. Titik balik itu adalah awal dari perjalanan saya keluar dari kesulitan. Setelah momen itu, saya sadar bahwa perubahan tidak bisa terjadi secara instan. Hari-hari saya mulai dipenuhi dengan rutinitas baru, belajar tentang keuangan, investasi, dan properti. Setiap malam setelah pulang kerja dan memastikan keluarga sudah tidur, saya duduk di depan laptop tua saya, membuka video dan artikel tentang cara mengelola keuangan, strategi investasi, dan tips membeli properti. Tidak mudah bagi saya memahami istilah-istilah baru seperti return on investment, down payment, atau cash flow. Kadang saya merasa frustasi dan ingin menyerah. Suatu malam, saya cerita pada Sari. Sari, aku nggak yakin bisa ngerti semua ini, rasanya terlalu rumit buat aku. Dia tersenyum dan menggenggam tangan saya. Herman, jangan menyerah, kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang, aku percaya kamu bisa. Dukungan itu memberi saya semangat baru. Saya mulai mencatat setiap hal penting, mencari komunitas online yang bisa membantu, dan perlahan mulai mempraktekkan ilmu yang saya dapat. Saya mulai menabung sedikit demi sedikit, meski kadang tergoda untuk memakai uang tabungan buat kebutuhan lain. Saya selalu ingat tujuan saya, punya rumah sendiri dan menjadi investor properti yang sukses. Selain itu, saya juga mencoba mencari penghasilan tambahan dengan bekerja freelance sesuai keahlian saya. Meski hasilnya belum besar, tapi itu membantu mempercepat tabungan saya. Banyak orang yang meragukan saya, kamu kerja biasa-biasa aja, ngapain mau jadi investor, kata beberapa teman saya. Tapi saya tidak peduli, saya tahu, jika saya mau berubah, saya harus fokus pada tujuan saya. Lama-kelamaan, hasil dari usaha kecil saya mulai terlihat, tabungan mulai bertambah, dan saya mulai mengerti proses membeli properti. Saya juga belajar pentingnya disiplin dan kesabaran dalam investasi, tidak ada jalan pintas, semua butuh waktu dan kerja keras. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa perubahan itu memang tidak mudah, tapi jika kita mau belajar dan tidak menyerah, segalanya mungkin. Saya mulai melihat masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Setelah melewati perjalanan panjang penuh liku, akhirnya saya bisa melihat hasil dari semua kerja keras dan perjuangan itu. Rumah pertama yang saya beli bukanlah rumah besar atau mewah, tapi bagi saya, rumah itu adalah bukti nyata bahwa saya berhasil keluar dari masa-masa sulit. Saya masih ingat betapa bahagianya saya ketika akhirnya memegang kunci rumah itu di tangan saya sendiri. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Tidak berhenti di situ, saya terus belajar dan berusaha. Saya membeli properti kedua, ketiga, bahkan beberapa unit rumah kecil yang kemudian saya sewakan. Penghasilan pasif yang saya dapatkan dari properti itu mulai memberikan rasa aman dan kebebasan finansial yang dulu hanya saya impikan. Setiap malam saya ingat kembali perjuangan saya. Dari kontrakan sempit sampai bisa memiliki rumah sendiri. Itu bukan sekadar perubahan fisik, tapi juga perubahan mindset dan cara saya memandang hidup. Saya jadi lebih percaya diri, lebih optimis, dan lebih berani mengambil risiko. Ada momen yang sangat berkesan, ketika anak saya, Bima, berkata, "Papa, aku bangga sama Papa." Kalimat itu sederhana, tapi sangat berarti buat saya. Itu pengingat bahwa semua perjuangan saya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga yang saya cintai. Saya juga ingin berbagi pesan penting buat kamu yang sedang menonton sekarang. Mungkin kamu sedang merasa stuck, merasa hidupmu sulit dan nggak ada jalan keluar. Saya pernah ada di posisi itu, saya tahu rasanya ingin menyerah karena tekanan hidup yang begitu berat. Tapi percayalah, titik terendah itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari sana kamu bisa mulai bangkit dan membangun masa depan yang lebih baik. Perubahan itu tidak instan, butuh waktu, kesabaran, dan kerja keras.
Tapi yang paling penting adalah kamu harus mulai. Mulai dari langkah kecil, mulai dari apa yang kamu punya sekarang. Jangan takut gagal. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang membawamu lebih dekat ke tujuan. Saya juga pernah gagal, tapi saya terus belajar dan tidak menyerah. Jika saya bisa, kamu juga pasti bisa. Saya percaya, setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri dan terus berusaha. Terakhir, ingatlah bahwa keberhasilan bukan hanya soal uang atau properti. Keberhasilan sejati adalah ketika kamu bisa memberikan kebahagiaan dan rasa aman untuk orang-orang yang kamu cintai. Jadi, jangan pernah berhenti bermimpi dan berjuang. Mulailah hari ini, karena masa depanmu dimulai dari sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga kisah saya bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kamu yang sedang berjuang. Mari kita sama-sama melangkah maju dan raih impian kita. Kalau kamu suka cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita dan tips-tips inspiratif lainnya dari saya. Beri like dan share video ini ke teman-teman kamu yang juga butuh motivasi dan ingin mengubah hidupnya. Tuliskan di kolom komentar, langkah kecil apa yang akan kamu mulai hari ini. Saya sangat ingin tahu dan mendukung perjalanan kamu. Ingat, perjalanan sukses dimulai dari langkah pertama. Yuk, kita jalani bersama.